Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, ditetapkan bagi suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di petang hari ini bisa melanjutkan pelajaran kita, yakni belajar ilmu fikih, belajar tentang ilmu fikih. Dan di petang hari ini insyaallah kita akan masuk di pembahasan yang baru, karena kitab Siyam, kitab puasa sudah selesai, maka berarti kita berpindah ke judul yang kelima, khamisan, yakni Kitabul Haji, yakni tentang Kitabul Haji. Kitabul Haji membahas tentang haji, tentang haji, haji dan umrah tentunya. Semoga dengan niat kita mempelajari tata cara haji dan umrah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk menunaikannya, untuk bisa melaksanakan haji dan umrah bagi yang belum pernah haji dan umrah. Bagi yang sudah pernah haji dan umrah, semoga Allah mudahkan untuk berangkat yang kedua kalinya atau ketiga kalinya. Di dalam Kitabul Haji ini yastamilu ala sab'ati abwabin, mencakup 4 bab, ada 7 bab. Sab'ati abwabin, ada 7 bab yang akan dibahas di dalam Kitabul Haji ini. Al-babul awal, bab yang pertama yang akan dibahas, yakni fi muqaddimatil haji, yakni tentang pendahuluan haji. Pendahuluan haji. Perkara-perkara yang mendahului sebelum manasik haji. Definisinya, keutamaannya, dan yang seterusnya. Kemudian al-babu tsani, bab yang kedua yang akan dibahas, yakni fil arkani wal wajibati, tentang rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban di dalam haji. Kemudian perkara yang ketiga, al-babu tsalis, bab yang ketiga yang akan dibahas, yakni fil mahdurati, tentang perkara-perkara yang dilarang. Perkara-perkara yang dilarang. Wal fidyah, dan tentang fidyah. Wal hadi, dan hadi, hewan sembelihan haji.
Al-babur rabi', bab yang keempat yang akan dibahas yakni fi sifatil haji wal umrati, tentang cara haji dan umrah. Sifat haji dan umrah atau tata cara haji dan umrah. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fil amakinil masyru'i ziyaratuha fil madinati, yakni tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk menziarahinya, untuk didatangi di Madinah. Tempat-tempat apa saja yang disyariatkan untuk diziarahi, didatangi di Madinah. Al-babus sadisu, bab yang keenam, fil udhiyah, tentang kurban, ya, tentang kurban, hewan kurban maksudnya, tentang kurban. Apa ketika Idul Adha itu kan kita menyembelih kurban. Jadi dibahas di sini tentang kurban. Kemudian bab yang ketujuh yang terakhir yakni fil aqiqah, tentang aqiqah. Kita masuk di bab yang pertama, al-babul awal, fi muqaddimatil haji, tentang pendahuluan haji. Wa fihi, dan di dalam bab ini, iddatu masaila, ada beberapa masalah-masalah, ada beberapa pembahasan-pembahasan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifil haji, tentang definisi haji. Apa itu haji? Al-hajju fil lughati, kemudian dijelaskan haji secara bahasa. Makna haji secara bahasa yakni al-qasdu, yakni menuju atau tawajjuh ila makanin muayyanin, atau qasdu syai'il mu'azzam, menuju sesuatu yang diagungkan atau mengarah kepada tempat tertentu. Ini haji secara bahasa, secara bahasa. Makna secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun secara syariat, haji itu adalah at-ta'abbudu lillahi, yakni bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bi ada'il manasiki, dengan melaksanakan manasik, suatu tata cara ibadah, ya, manasik. Di sini yang diinginkan tentunya manasik haji. Fi makanin makhsusin, di tempat yang khusus. Jadi haji ini dikerjakan di tempat yang khusus. Jadi tidak di sembarang tempat. Cuma di mana? Haji itu dikerjakan di mana? Di kota? Di sekitar kota Mekah. Haji itu di Mekah. Tidak ada haji di Pakistan, di India, atau bahkan di Indonesia. Tidak bisa. Tapi di tempat yang khusus. Fi waktin makhsusin, di waktu yang khusus juga. Haji ini dikerjakan di waktu yang khusus. Tidak sembarangan waktu berhaji, tidak bisa. Tapi apa? Haji ada waktunya. Ala ma jaa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai apa yang datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi haji ini beribadah, suatu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melakukan manasik di tempat tertentu, di tempat yang khusus, di waktu yang khusus, sesuai dengan apa yang datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah maksudnya apa? Sesuai dengan
apa yang diajarkan sesuai dengan jalannya Rasulullah SAW, bukan sunnah berarti tidak wajib, bukan, tapi sunnah yang diinginkan sunnah Rasulullah, yakni apa yang menjadi jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji, ketika melakukan manasik haji. Ya. Ini masalah yang pertama, yakni tentang definisi haji. Ya. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, yakni hukmul haji wa fadluhu. Hukum haji dan keutamaan haji. Yang pertama, yakni hukmul haji. Hukum haji. Haji hukumnya apa? Apa? Wajib atau sunnah? Dikatakan di sini al-hajju ahadu arkanil islami. Haji itu salah satu dari rukun-rukun Islam. Haji itu salah satu dari rukun-rukun Islam. Wa furudihi al-'idhami, dan salah satu dari kewajiban-kewajiban dalam Islam yang paling agungnya. Jadi hukumnya apa? Wajib. Jadi 5 rukun Islam itu apa? Harus sesuatu yang harus dikerjakan. Dasarnya yakni liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan suatu kewajiban bagi manusia, yakni hajjul baiti, berhaji ke Baitullah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara, dan barang siapa kufur, ingkar, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyun, maha kaya, tidak butuh 'anil 'alamin, tidak butuh dari seluruh makhluknya, tidak butuh dari seluruh makhluknya. Jadi apa? Suatu kewajiban bagi manusia untuk Allah, yakni berhaji ke Baitullah. Dan juga wali hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan karena hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, secara marfu maksudnya apa? Hadis ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kemudian Nabi menyebutkan semuanya, wa dzakara minha al-hajja, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara kelima itu, salah satu dari kelimanya itu yakni al-haji, yakni haji. Wa qad ajma'atil ummatu ala wujubil haji ala al-mustati'i marratan wahidatan fil umri. Dan sungguh umat ini telah sepakat atas wajibnya haji bagi yang mampu. Wajibnya haji bagi yang mampu, 1 kali seumurnya. 1 kali. Wajibnya dia mengerjakan haji 1 kali selama usianya. Berarti hukum haji apa? Hukumnya
wajib. Kalau ditanya hukum haji apa, wajib. Tidak ada silang pendapat di kalangan kaum muslimin tentang hukum haji ini. Kemudian yang kedua, fadluhu, keutamaan haji. Apa keutamaan haji? Warada fi fadlil haji ahaditsu katsiratun. Telah datang hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan haji ini. Minha, di antaranya yang disebutkan di sini, yakni hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni dikatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu sampai umrah yang kedua itu sebagai penebus dosa, kafaratun, sebagai penebus dosa. Lima bainahuma, terhadap keduanya, apa yang ada di antara umrah itu. Sekarang umrah, bulan ini umrah, kemudian di bulan berikutnya dia umrah lagi, maka apa? Di antara dua umrah tadi apa? Dia hapus dosanya. Dia hapus dosanya karena umrah yang dia kerjakan di keduanya. Kemudian wal hajjul al mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannatu. Dan haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Haji yang mabrur itu apa? Tidak ada balasan baginya kecuali surga. Haji yang mabrur itu haji yang bagaimana? Yakni dijelaskan oleh para ahli ilmi, dikatakan haji mabrur itu ketika ada empat kriteria. Yang pertama, dia mengerjakan haji tersebut lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar karena menjalankan syariatnya, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas karena lillah. Kemudian yang kedua, dia mengerjakan haji di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mencontoh apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dia berangkat haji tidak menggunakan harta yang haram. Kemudian yang keempat, yakni disebutkan dalam hadis yang setelahnya itu, yakni falam yarfuth walam yafsuq, yakni dia tidak berbicara dengan keji. Dia haji ke sana tapi di sana apa? Malah merumpi, gibahi saudaranya yang ada masih di Indonesia misal. Ini perkataan-perkataan yang keji yang bisa menjadikan apa, yang membahayakan ibadah hajinya. Sehingga hati-hati. Atau dia bermain-main dengan pasangannya, si istrinya atau suaminya, itu termasuk apa, ketika dalam rangkaian haji tidak diperbolehkan. Walam yafsuk, dan tidak berbuat kefasikan, jangan melakukan perkara-perkara yang diharamkan.
keluar dari ketaatan. Ini juga menjadikan hajinya tidak mabrur. Ini 4 perkara yang dijelaskan oleh para ahli ilmi rahimahullah. Jadi ini keutamaan yang pertama yang disebutkan, keutamaan haji, yakni tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Ini tentunya keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar. Surga ini kan impian semua manusia. Bahkan yang tidak muslim pun ingin mau surga. Impiannya mau surga. Ini keutamaan yang pertama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan yang kedua, man hajja lillahi, barang siapa yang haji karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa haji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Falam yarfuth, kemudian dia tidak melakukan rafath. Rafath yakni dia tidak melakukan jima dengan istrinya di ketika manasik haji, atau pendahuluannya jima. Dia tidak melakukan pendahuluannya jima. Atau dalam penjelasan yang lainnya, falam yarfuth yakni berbicara dengan pembicaraan yang keji, berbicara yang kotor. Jadi barang siapa haji karena Allah kemudian dia tidak melakukan rafath, tidak berbicara dengan keji atau tidak berjima, walam yafsuk, dan tidak berbuat kefasikan, keluar dari ketaatan, melakukan perkara yang haram, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, maka dia akan kembali dari hajinya, pulang dari hajinya seperti di hari ibunya melahirkannya. Ini keutamaan yang besar. Ini keutamaan yang besar. Barang siapa haji ikhlas, kemudian tidak melakukan rafath dan tidak melakukan kefasikan, maka dia sepulang haji, maka seperti di hari ibunya melahirkannya. Berarti Berarti dia bayi lagi, bukan bayi lagi. Dia tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Dia tidak ada dosa. Maksudnya tidak ada dosa. Ini dijelaskan zahir hadis ini menunjukkan bahwasannya barang siapa yang berhaji lillah dan dia sesuai dengan rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya, tidak melakukan yang dilarangnya, maka zahir hadis ini kayaumi waladathu ummuhu, berarti dia akan kembali dengan terhapusnya dosa-dosa, baik yang besar maupun dosa yang kecil, yang terkait dengan hak Allah tentunya, bukan yang terkait dengan hak manusia. Kalau hak manusia tidak bisa. Kalau hak manusia harus minta maaf atau dikembalikan uangnya atau dikembalikan hartanya, bendanya yang dia pinjam. Harus ada beda hukumnya. Tapi di sini dosa besar, dosa kecil, ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni. Walaupun ada sebagian ulama rahimahumullah yang mereka tetap membatasi bahwasannya yang diampuni ini cuma dosa-dosa kecil saja di dalam haji ini. Tapi zahir hadis di sini menunjukkan semua dosa kecil maupun dosa besar diampuni. Tapi yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, bukan terhadap manusia yang lainnya. Kalau masih punya hutang ya tetap harus dibayar hutangnya. Ila ghairi dzalika minal ahadithi, sampai yang selain dari ini, dari hadis-hadis yang datang dalam keutamaan haji. Masih banyak yang lainnya
yang berbicara tentang keutamaan haji. Akan tetapi dua perkara ini, dua keutamaan ini sudah cukup bagi kita, memotivasi kita, membangkitkan semangat kita untuk berhaji. Sekali lagi, haji itu apa? Hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau tidak dikerjakan, berarti dia berdosa. Berdosa. Bagi yang mampu ya. Haji berapa juta sekarang? 60? Hah? 60. 60 juta. Berarti untuk keluarga yang di rumah 10 juta, 70 juta. Berarti barang siapa 70 juta maka harus wajib berangkat, harus daftar. Karena wajib, kalau tidak dikerjakan berarti hukumnya apa? Berdosa. Enggak usah eman-eman. Keutamaannya besar. Walaupun berangkatnya entah kapan, minimal kita tunjukkan bahwasanya kita itu punya keinginan kuat untuk berangkat. Ya cuma karena di Indonesia berangkatnya kapan ya nanti urusannya itu apa nanti. Yang penting kita tunjukkan kita punya keinginan kuat untuk berangkat. Kalau ada uang yang bisa furoda ya itu lebih lebih bersegera untuk berangkat itu lebih bagus. Lebih segera. Tapi berapa ratus juta itu lumayan. Kita lanjutkan di masalah yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah. Yani hal yajibu al-hajju fil umri aktsara min maratin. Apakah haji yang wajib, apakah kewajiban haji di umurnya itu lebih dari sekali? Kewajibannya itu lebih dari sekali. Walaupun sudah tahu jawabannya, tapi kan ini dijelaskan lagi. Apa kewajibannya itu lebih dari sekali atau cukup sekali saja? La yajibul hajju fil umri illa marratan wahidatan. Haji tidaklah wajib di umurnya itu, di usianya itu, kecuali satu kali saja. Haji itu wajibnya cuma satu kali saja. Wa mazada ala dalika fahuwa tatawwu'un. Dan haji yang melebihi dari itu, yang melebihi dari sekali itu, maka itu terhitung tatawwu, terhitung sunnah, amalan sunnah. Amalan sunnah berarti fungsinya untuk apa? Untuk apa? Sunnah itu kami sunnah. Bukan, ada keutamaannya. Amalan sunnah apa? Dalam rangka untuk menambal, untuk memperbaiki ibadah-ibadah wajibnya. Haji yang sunnah hukumnya itu fungsinya untuk memperbaiki. Ketika hajinya yang wajib dulu yang dikerjakan, apabila masih ada aibnya, cacatnya, ini bisa apa? Diperbaiki dengan haji yang kedua, haji sunnahnya. Disempurnakan lagi dengan haji yang keduanya. Bukan tidak ada manfaatnya. Bukan tidak ada manfaat. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang wajibnya haji itu cuma sekali seumur hidupnya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nasu, wahai manusia, qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, sungguh
Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun, maka berkata seseorang, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Apakah hajinya ini setiap tahun ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi SAW menjawab, Lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku menjawab iya setiap tahun, la wajabat, maka haji itu wajib setiap tahunnya. Wala mastata'tum, dan niscaya kalian itu tidak akan mampu. Kalian tidak akan mampu untuk berhaji setiap tahun. Wong sekali seumur hidup aja apa? Rasa-rasen eman, ya. Ada yang eman nggak? Ya alhamdulillah, haji itu apa? Kewajibannya satu kali seumur hidup, ya. Satu kali. Kemudian wali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yahujja ba'da hijratihi ilal Madinati illa hajjatan wahidatan. Dan karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau belum berhaji setelah hijrahnya beliau ke Madinah kecuali satu kali saja. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setelah hijrahnya beliau ke Madinah, beliau hanya berhaji satu kali saja. Di tahun keberapa? Haji wada, haji terakhir. Iya, di tahun terakhir beliau. Jadi tahun ke-10, di tahun ke-10. Padahal Fathul Makkah, kota Makkah sudah ditaklukkan di tahun ke-8. Duh, kenapa? Berarti Nabi menunda, ya, menunda. Kenapa tidak tahun ke-9 beliau berhaji? Sudah kan? Ada dijelaskan oleh para ulama mengapa Nabi SAW ini tidak di tahun ke-9 beliau berhajinya, karena kota Makkah sudah taklukkan di tahun ke-8. Di antara jawabannya, yakni tersibukannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena apa? Dengan kemenangannya penaklukan kota Makkah ini banyak kabilah-kabilah yang masuk Islam. Banyak utusan-utusan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar tentang Islam, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersibukkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin beliau berhaji tidak bebarengan dengan kaum musyrikin, sehingga ketika di tahun ke-9 beliau berpesan kepada para sahabatnya, di antaranya Abu Hurairah yang berhaji di tahun ke-9, agar diumumkan di negeri Mekah bahwasanya apa? Ini tahun terakhir kaum musyrikin berhaji di Ka'bah ini. Sehingga di tahun ke-10 beliau SAW berhaji, sudah tidak ada kaum musyrikin lagi di situ. Ini diantara alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunda hajinya sampai di tahun ke-10. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang syarat-syarat haji. Mungkin ada salah kata, salah ucap, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.